Di sini saya ingin bertanya sebagai mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seputar Islam. Sebelumnya Bapak tahu nggak? Sebelumnya dengan Bapak siapa? Purnawarman. Di sini sebagai pembimbing bagi anak-anak. Sebelumnya apa Bapak tahu nggak apa itu iptek, Pak? Secara umum ya dari kepanjangan singkatan itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ya ilmu pengetahuan berarti isinya, teknologi berarti casingnya gitu loh. Perkembangan iptek saat ini bertentangan atau tidak dengan agama Islam? Iptek saat ini dia ibarat pedang bermata dua, tergantung siapa yang menggunakannya dan ke arah apa yang dimanfaatkan. Ini fasilitas, namun memang penuh perjuangan kemana alat ini dimanfaatkan, apa untuk yang bermanfaat atau malah yang untuk mudarat. Kalau dibandingkan pengguna dari iptek itu tentu berbanding lurus dengan keimanan seorang. Seberapa banyak orang beriman, seberapa banyak orang yang kafir. Maka inilah keadaan iptek itu. Dan saat ini kita saksikan yang lebih menonjol adalah mudaratnya, sedangkan manfaatnya bisa dipakai tentu bagi orang-orang tertentu juga. Itu adalah. Bapak sebagai salah satu umat Islam yang bisa dibilang ilmunya lebih banyak daripada yang lain. Jadi menurut Bapak sikap Islam dalam kemajuan teknologi ini bagaimana, Pak? Ya. Pertama memang harus penguatan iman. Jadi keimanan ini yang menentukan. Sama kita diberikan pisau, apakah pisau ini dipakai untuk bekerja atau untuk membunuh orang? Nah, ini tergantung iman. Begitu juga teknologi yang sedang memfasilitasi kebutuhan manusia saat ini. Ketika teknologi ini memang diambil yang positifnya aja, advantageous ya, maka dia akan berperan untuk membantu memudahkan kepentingan umat Islam. Namun ketika itu salah pemanfaatannya, dan memang yang salah itu yang banyak disuguhkan saat ini oleh teknologi, maka perlu perjuangan untuk kita menghindarkan sisi-sisi negatif dari teknologi ini. Kira-kira begitu. Bapak, Islam dalam perkembangan teknologi ini apa? Teknologi ini saat ini kita saksikan Islam sebagai pengguna. Sedangkan penciptanya banyak yang bukan dari Islam, gitu kan? Jadi Islam memanfaatkan. Sedangkan untuk mewujudkan teknologi itu sendiri, kebanyakan saat ini memang yang melahirkan itu adalah dari kalangan Barat, gitu ya. Apapun yang keluar produknya, YouTube kah, Instagram kah, Facebook kah, segala macam itu, rata-rata mereka yang melahirkan. Kemudian Islam menerima itu, inilah perlu pemanfaatan yang tepat. Ketika tidak tepat memanfaatkannya, Islam akan semakin dirusak. Tapi kalau tepat menggunakannya, dia akan menjadi pendukung kebutuhan Islam itu, kebutuhan dakwahnya, kebutuhan pendidikan anaknya, dan kebutuhan penyampaian materi-materi kepada umat. Menurut Bapak, Islam sebagai pengguna ini tertinggal atau tidak dalam iptek? Maksudnya kemajuan itu tertinggal atau tidak dalam iptek? Kalau untuk penemuan-penemuan mutakhir, memang Islam
sepertinya mampu memodifikasi, ya memodifikasi. Sedangkan penemu awalnya memang dari kalangan barat sana gitu ya. Kemudian kalau Islam menginginkan sesuatu yang lebih, yang akomodir untuk kebutuhan Islam, maka diciptakan sesuatu yang memang dasarnya sudah ada dari orang itu, tinggal kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Namun kalau kita tengok akar dari ilmu pengetahuan ya di berbagai bidang, ya kedokteran, astronomi, ya bahkan matematik, awal peradaban Islam itu Islam yang mencetuskan. Nah, cuman di akhir-akhir ini terkait dengan teknologi, memang mereka lah yang melahirkan hal-hal baru terkait teknologi pada saat ini. Mungkin Islam hanya mampu memodifikasi ulang ya untuk mengakomodir kebutuhan Islam ya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam. Ya, saya sampaikan bahwa iptek itu ilmu pengetahuan teknologi, dan khususnya teknologi ini ya, ini memang fasilitas yang penuh kehati-hatian dalam pemanfaatannya, karena godaan dalamnya jauh lebih besar daripada barangkali manfaat yang akan kita peroleh. Nah, kita butuh, memang tuntutan zaman itu menghendaki kita untuk mengikuti, ya, memanfaatkan fasilitas ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Namun di balik itu ada saja pihak-pihak yang menyuguhkan jalan-jalan ke neraka melalui teknologi yang ada ini. Nah, maka kita waspada dan hati-hati. Kita ambil yang sisi positifnya, kemudian kita singkirkan sisi-sisi negatif yang akan merusak, menghancurkan ya kehidupan Islam. Baik. Terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan waktu untuk kami. Mohon maaf mengganggu sekali lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ada sedikit bingkisan. Cuma ini yang bisa dibawa. Ya, kita terima ya. Iya Pak. Terima kasih Pak atas. Alhamdulillah, silakan. Bisa. Ya, ya, ya. Alhamdulillah.